Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang berada di gereja dan selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah. Pada minggu pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu untuk dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Panggilan beribadah, Mazmur 72 ayat 18 sampai yang 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 34 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Berhimpun semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa menurut versi yang pertama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Yang Engkau dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Mari kita berdoa, kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita selama satu minggu yang telah kita lewati.
ayat penguat iman, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita masih memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 62 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mari orang yang berdosa. Pembacaan responsoria pada minggu pagi ini diambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang ke-10, dilanjutkan ayat 14 sampai yang 15. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang ke-10, dilanjutkan ayat 14 sampai ayat 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Pada Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh kata keadilan-Mu. Sentengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan bantu dan bimbing. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku dari Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah memilih aku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa susah, karena sakit hati tidak telah makan. Beratlah jiwa dan tubuh. Sebab aku mendengar banyak orang-orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku.
Mereka bermaksud mencabut nyawaku, kita bersama. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Gloria Patri. Bersama dengan umat percaya di muka bumi, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan epistel pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai yang 10. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Nats persembahan kita pada minggu pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada minggu pagi hari ini kami masih berkenan, kami masih diberikan waktu bagi Tuhan untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini pun kami akan memberikan persembahan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik, sehingga apapun yang kami berikan dapat memuliakan nama-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan ini akan diiringi dengan nyanyian rohani metodis nomor 214, ayat yang pertama sampai yang kedua. Apa yang disembahkan? Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa sapaan kita dan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Guru Intan Citendaun. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa sapaan kita, mari kita memuji Tuhan. Dia mengerti. Terkadang kita merasa
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk saat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih menolong, memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun Tuhan dapati saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak menjadi penghalang Bapa untuk kami mendengar suara Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Berkatilah ibadah kami, berkatilah perenungan firman Tuhan kami Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati dan kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini sebelum kami masuk di dalam perenungan firman-Mu, hamba-Mu datang membawa setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di GMI Getsemani. Bapa, mari Engkau menilik mereka pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap permasalahan yang mereka alami yang tidak kami ketahui sekalipun, Engkau Bapa mengetahui dan Engkau buka jalan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan Bapak Ibu jemaat yang terkasih ini Bapa. Bahkan hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat di dalam studi mereka yang saat ini mereka sedang belajar di rumah masing-masing. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka hikmat kepintaran, Tuhan berikan mereka semangat di dalam belajar, supaya mereka tetap fokus di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Hamba tahu mereka bosan, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu ini belajar dengan taat dan menghasilkan nilai-nilai yang terbaik, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk bangsa ini. Kami meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini Bapa. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa kami ini Tuhan dari segala wabah virus corona. Kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar. Kami percaya Tuhan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka daripada itu Bapa, ulurkanlah belas kasihan-Mu atas bangsa ini Bapa. Kami rindu bangsa ini dipulihkan. Kami rindu bangsa ini terbebas dari yang namanya virus corona. Bapa, hamba juga berdoa Bapa menyerahkan untuk setiap pemerintahan yang ada, supaya setiap pemerintahan yang ada juga boleh bekerja dengan hikmat daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Presiden dan jajaran yang ada di dalamnya saat ini mereka sedang kewalahan mengatasi wabah ini. Tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, dan kami percaya Tuhan, wabah virus corona ini pun pasti berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintah Bapa, supaya pemerintahan juga boleh ada dalam kendali Tuhan. Bapa yang baik, ajar kami setiap bangsa ini taat atas anjuran pemerintah, supaya kami tetap berada di rumah untuk boleh mengatasi bahkan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini Bapak. Bapak yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk setiap dokter-dokter yang menangani virus ini Bapak. Kami tahu mereka sedang berjuang, maka Engkau Bapak memberikan kekuatan bagi mereka. Tutup bungkus mereka Bapak, supaya mereka tetap ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk setiap pasien yang saat ini sudah terdeteksi COVID-19 ini Bapak. Kami rindu ya Engkau terus menolong memberkati, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka, pengharapan di dalam Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa pulang akibat wabah COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka penghiburan, jagai mereka, lindungi mereka ya Bapa. Untuk setiap program-program yang akan dibuat oleh Distrik 5 wilayah 2, Engkau juga terus menolong memberkati Bapa. Setiap apapun yang saat ini digumulkan oleh gereja-gereja Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang dialami oleh setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh berbahagia dalam 1 minggu ini Tuhan, di mana Tuhan boleh menambahkan umur 1 tahun bagi mereka. Hamba berdoa menyerahkan untuk Ibu Meyanti Sarumpait, hamba berdoa menyerahkan untuk Princess Melin Sinaga, hamba berdoa menyerahkan untuk Elvera Veronica Sirait, hamba berdoa untuk Bapak Ando Kristi Tampu Bolon, hamba berdoa untuk Bapak Udut Mangiring Hasibuan, hamba berdoa untuk Ibu Mei Hartati Hamareng, hamba juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Lindon Situmorang, hamba berdoa untuk Saudara Devanjar Oktorio Sitopu, dan hamba juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Boy Armedi Sitopu. Kami rindu Tuhan, kami percaya Engkau menolong memberkati kehidupan mereka, dan kami percaya dalam tahun-tahun kehidupan mereka ke depan, penyertaan Tuhan semakin nyata, berkat Tuhan semakin mengalir dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga,
keluarga maupun di dalam pendidikan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik. Tiba saatnya kami menundukkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami Bapa, biar kuasa firman-Mu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, mengubah sikap hati kami. Kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang terus menolong memberkati. Hamba-Mu hanya alat yang Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Jemaat yang saat ini bersama-sama kami beribadah. Walaupun saat ini kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak boleh patah semangat, tetap terus haus rindu akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca merenungkannya dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Jemaat. Roma 8 ayat 28, begini bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Jemaat, setiap kita pasti memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda. Mulai dari yang menyenangkan, yang indah, yang manis, bahkan pengalaman yang sangat pahit, getir, bahkan menyakitkan, itu mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak di antara kita juga ketika diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak baik, yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, sering sekali kita meresponinya dengan negatif. Sering sekali ketika masalah, ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit, penyakit yang menimpa kehidupan kita, kita memilih putus asa. Kita memilih menyerah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengeluh, kita bersungut-sungut, dan itulah respon yang kita berikan terhadap apapun kegagalan-kegagalan, bahkan respon-respon negatif yang kita terima dalam kehidupan ini. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, justru sikap-sikap seperti inilah yang akan menjadi musuh terbesar kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan pernah melihat dengan baik, kita tidak akan pernah melihat dengan jernih setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini secara positif kalau kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, padahal ketika kita memakai akal pikiran yang positif, kita melihat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, peristiwa-peristiwa yang terburuk sekalipun yang kita alami dalam kehidupan kita, terkadang itu Tuhan pakai, Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan pakai untuk membentuk kita, mempersiapkan kita di dalam menggenapi janji-Nya. Terkadang ketika kita sudah berpikiran negatif, kita tidak melihat hal yang positif yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengatakan bahwa sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu seolah-olah Tuhan mendatangkan hal yang buruk. Karena apa Bapak Ibu Jemaat? Kita tidak melihat sisi baik dari persoalan itu. Karena apa? Tadi kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang namanya putus asa, kecewa, marah, sakit hati. Tak kala itu menjadi respon-respon kita ketika masalah persoalan datang menghampiri bahtera kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas dalam Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 28 ini, kita melihat ayat ini dimulai dari kata, bahkan dari kalimat kita tahu sekarang. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata kita tahu sekarang ini berbicara tentang kalimat yang menyambung di ayat sebelumnya. Artinya kalimat ini berbicara mengenai konteks dekat dari ayat tersebut. Apa konteks dekatnya? Saya melihat konteks dekat dari kata kita tahu sekarang adalah hidup oleh roh di pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Hidup oleh roh dilanjutkan dengan pengharapan akan anak Allah. Kalau dikatakan bahwa kita tahu sekarang, artinya sebelumnya sudah tahu apa yang akan terjadi, yang akan diperbuat oleh Allah. Artinya orang yang sudah tahu apa yang harus diperbuatnya, dia tahu bahwa hidupnya dipimpin oleh roh dan dia memiliki pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketika dikatakan kita tahu sekarang, artinya ini berbicara mengenai roh yang memimpin kepada hati nurani atau cara berpikir kita sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kalimat ini berbicara kita tahu sekarang, artinya hati nurani kita, cara berpikir kita dipimpin oleh kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana orang yang dipimpin dengan kehendak Allah? Maka dilanjutkan di ayat selanjutnya, Allah turut bekerja. Dikatakan di ayat yang selanjutnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kata dikatakan Allah turut bekerja, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam teks aslinya ini dia lebih berbicara kepada synerge atau dari akar kata synergeo. Nah, kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sun dan ergon. Sun artinya bersama-sama, sedangkan ergon itu melakukan segala sesuatu bekerja berkesinambungan secara terus-menerus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata ini merupakan kata kerja yang aktif, bukan yang pasif. Jadi kalau dikatakan oleh kata kerja yang aktif, artinya dikatakan Allah turut bekerja itu tidak semerta-merta pasif, tetapi aktif secara terus-menerus, berkesinambungan, tidak putus-putusnya dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi jangan banyak kita berpikiran bahwa ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat persoalan pergumulan, kita katakan Allah tidur, Allah tidak peduli, Allah tidak memperhatikan. Tapi dalam kata kerja ini jelas dikatakan bahwa Allah turut bekerja, dia tidak pasif, tetapi dia aktif secara terus-menerus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan itu kepada siapa? Dikatakan bahwa yang menjadi pertanyaannya, kepada siapa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu sendiri. Dari sini saya melihat bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu yang pertama kepada orang yang mengasihi Tuhan. Allah bekerja mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dikatakan di sini orang yang mengasihi Tuhan artinya secara pribadi hatinya, pikirannya, jiwanya tertuju kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi tindakan kita melakukan hal yang tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti segala oknum dalam kehidupan kita ini berbicara dan tertuju fokus hanya kepada Tuhan. Dikatakan di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau dikatakan mengasihi Tuhan ini berbicara kepada pribadi kita, kepada hati kita, untuk meresponi anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikiran bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita hanya fokus kepada Tuhan, sedangkan kepada orang lain kita tidak kasih. Kita katakan kita mengasihi Tuhan,
Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya, di saat persoalan hidup datang, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, bahkan pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi, yang menjadi respon kita apa? Akankah kita terus mengasihi Tuhan, atau apakah kita berpaling dari kasih Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang menjadi pertanyaannya. Ketika masalah, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kenyataannya kita diperhadapkan dengan masalah, kita meninggalkan Tuhan. Sering sekali mulut kita berbicara, aku mengasihi Engkau Tuhan, besok dapat persoalan, di mana Kau Tuhan? Marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Maka Tuhan katakan apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, mau ada pencobaan sekalipun, mau ada badai sekalipun, Bapak Ibu jemaat tetap berfokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari tulisan Paulus ini, Roma 8 ayat 28, kita memperoleh pelajaran penting, suatu bahwa setiap persoalan, setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu jemaat, itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kenapa mendatangkan kebaikan? Karena kita melihat dari sisi yang positif. Karena dikatakan tadi bahwa Allah turut bekerja. Kalau turut bekerja berarti Allah tidak diam. Dia bekerja kepada kita. Dia bekerja atas setiap persoalan kita. Yang Tuhan mau kita menunggu bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena cara Tuhan bekerja itu berproses, Bapak Ibu Saudara. Tidak segampang memudahkan membalikan telapak tangan. Prosesnya sangat panjang. Disitulah kita dituntut dan disitulah Tuhan melihat apakah kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati atau hanya sekedar ucapan saja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap persoalan, masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu Allah pakai untuk apa Bapak Ibu Saudara? Mendewasakan kita, mendewasakan iman kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Bukan malah membuat akhirnya kita semakin lemah, tapi itu yang akan menguatkan iman kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kata segala sesuatu dikatakan di sini berarti dalam situasi kondisi apapun, bahkan dalam hal-hal terburuk sekalipun, percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendatangkan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan datangkan itu menghasilkan keburukan, tapi dikatakan itu mendatangkan kebaikan asalkan kita melihatnya dan meresponinya dengan baik. Tapi kalau kita sudah meresponi hal-hal itu dengan negatif, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap kita katakan Allah tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu penting sekali untuk kita belajar memahami. Belajar memahami apa Bapak Ibu Saudara? Belajar memahami cara kerja Allah. Belajar memahami bagaimana Allah memproses kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak pernah menjanjikan kita hidup enak sebagai orang percaya. Karena saya katakan di dalam khotbah malam puji dan doa, Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikut Dia, kita akan sukses selalu. Tidak ada susah, tidak ada sedih, kita kaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tapi yang Tuhan katakan apa? Pikul salib, sangkal diri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam menjalani kehidupan pasti akan ada persoalan, pasti akan ada pergumulan. Nah, Tuhan mau melihat apakah kita tetap setia mengasihi Dia di dalam persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa melewati gelombang, tanpa melewati ombak, Bapak Ibu Saudara, nahkoda tidak akan pernah hadir sebagai nahkoda yang handal. Justru nahkoda yang handal itu hadir di tengah-tengah gelombang yang besar. Maka kita pun juga sebagai orang percaya akan hadir sebagai orang yang mengasihi Tuhan ketika kita setia di dalam gelombang-gelombang kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam konteks Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan itu secara natur, tidak dibuat-buat. Artinya sebuah usaha, sebuah proses di mana Allah memberi. Artinya ketika dikatakan mendatangkan kebaikan, Allah lah yang akan terus secara naturnya akan memberikan hal yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengikuti setiap proses-proses yang panjang, dan di dalam proses itulah Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan di dalam keadaan kita senang, bukan di dalam keadaan kita memiliki uang banyak, di dalam keadaan kita hidup enak, baru Tuhan bekerja. Justru di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita, di dalam keputusasaan kita, disitulah Tuhan bekerja, dan disitulah Tuhan melihat apakah kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka di sini penting sekali untuk kita, apa Bapak Ibu Saudara? Penting sekali untuk kita menyadari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu, baik itu buruk sekalipun, Tuhan tidak pernah mendatangkan hal-hal yang negatif. Justru dari yang negatif itulah Tuhan mau mengubahnya menjadi positif, agar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi mari pandang segala sesuatu itu jangan selalu yang negatifnya. Pandang segala sesuatu itu pada hal yang positif, supaya kita melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Karena kalau sudah kita mulai dengan hal-hal yang negatif, hidup kita terus dipenuhi dengan kegalauan, hidup kita dipenuhi dengan putus asa, tidak ada pengharapan, bagaimana kita melihat Tuhan bekerja? Makanya kalau kita mau Tuhan bekerja untuk mendatangkan kehidupan kita, milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan merasakan bagaimana proses Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Terkadang ketika kita melewati suatu proses masalah besar terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah, misalnya kita punya persoalan Bapak Ibu Saudara, ini sudah kita doakan sebulan, setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun ini sudah kita doakan, tetapi seolah-olah jawaban Tuhannya nihil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita berpikir bahwa Tuhan mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita? Terkadang saya katakan Bapak Ibu Saudara, prosesnya panjang. Prosesnya panjang Bapak Ibu Saudara. Tidak ketika kita berdoa sebulan, akhirnya Tuhan jawab, tidak. Tuhan menuntut supaya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan menuntut supaya kita tetap hidup di dalam prosesnya. Hidup di dalam prosesnya, hidup di dalam cara kerja Allah, supaya kita tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu? Disitulah Tuhan melihat apakah kita sebagai orang percaya benar-benar bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang kedua kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mendatangkan kebaikan itu kepada setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalimat yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita berpikir mungkin bahwa berarti ini untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mungkin berpaut sama Tuhan. Ya saya ini yang penuh dengan dosa, ya mungkin bukan orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara seperti itu, pasti akan banyak orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bekerja kepada setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya orang yang tidak goyah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak goyah sekalipun bisnisnya hancur, sekalipun persoalan rumah tangganya tidak kunjung selesai, orang yang sekalipun dalam pelayanannya itu memiliki banyak persoalan. Artinya di situ orang yang terpanggil
kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan bahwa orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, artinya orang yang meresponi segala masalah, segala sesuatu itu sesuai dengan naturnya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maka penting di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah orang yang menunjukkan sikap hatinya sepenuhnya untuk berpaut kepada Tuhan. Maka dengan saat itulah kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak suatu kebetulan di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita banyak kehilangan pengharapan. Banyak mungkin bisnis yang bergeser, banyak mungkin di antara kita perekonomian yang sudah mulai menurun, bahkan banyak hal yang terjadi, yang kita alami, yang membuat akhirnya kita hilang pengharapan. Tapi saat inilah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita hadir Bapak Ibu, menunjukkan segala sesuatu bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, bukan mendatangkan sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan mendatangkan yang baik. Asal apa? Tadi saya katakan, kita lihat dari sisi positifnya. Karena apa? Allah turut bekerja, Allah yang tidak pasif. Allah turut bekerja artinya Allah yang aktif secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Di tengah-tengah situasi yang mungkin kita katakan bahwa kita terjepit, kita tertekan, Tuhan tidak akan pernah menjauh daripada kita. Tapi Dia aktif, selalu menjaga kita, melindungi kita. Maka yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebagai orang percaya kita menyadari kuasa-Nya. Kita menyadari kuasa-Nya sebagai orang-orang yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita boleh memahami apa rencana Allah di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, secara manusia kita berpikir semua masalah, semua kejadian, semua persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini, terkadang kita katakan bahwa Tuhan mendatangkan hal yang buruk. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan pagi hari ini berbicara kepada kita, menegur kita bahwa segala sesuatu, baik itu yang baik, baik itu yang buruk dalam kehidupan kita, Tuhan mendatangkan kebaikan. Asal kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa burung pipit pun tidak jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Allah Bapa di surga. Maka setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kita, yang terus menimpa kehidupan kita, Tuhan tahu. Maka disitulah Tuhan bekerja, dan rasakanlah bagaimana Allah bekerja memproses kehidupan kita untuk kita boleh merasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, pandanglah segala sesuatu dari sisi yang positif, jangan selalu dari sisi yang negatif. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, dan kita tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Allah bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi setiap kita orang percaya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh meresponinya bahwa Tuhan mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kami. Tidak pernah Tuhan memberikan yang terburuk, tidak pernah Tuhan memberikan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami percaya walaupun saat ini kami mengalami banyak begitu masalah, persoalan dalam kehidupan kami, ajar kami boleh melihatnya dari segala sesuatu yang positif, supaya kami boleh melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami secara terus-menerus dan tidak putus-putusnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan Bu Intan Sitondaun. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 147 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Selamat berlindung. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
Itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun kita yang ada di rumah yang bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tetap semangat, kita tetap kuat menjalani hari-hari kita, dan mari kita terus berdoa bagi bangsa kita ini agar COVID-19 ini boleh segera berakhir, selesai. Dan kita terus berdoa untuk kehidupan kita, biar Tuhan terus menyertai kita, memberkati kita, terus memberikan berkat-berkat-Nya melalui kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.